Aduh, emang dalam waktu dekat ini ada rencana apa nih, Syah? Kalau sekarang mungkin lebih slowing down ya Dok gitu. Mhm. Aku tuh lagi banyak banget tertarik untuk ketemu sama komunitas-komunitas. Pengen banyak Misalnya apa? belajar sesuatu hal yang baru, Mmm. kayak ketemu sama komunitas-komunitas perempuan yang Oh. mungkin dari konsentrasi yang beda-beda gitu. Kayak Mhm. mungkin praktisi kesehatan kayak Mhm. dirimu, Mmm. terus apa namanya, gaya hidup yang lebih sehat, dari nutrisi I kali gitu, see. kayak hal-hal yang mungkin selama ini aku ketemu mereka dalam konteks profesional, misalnya Heeh kalau heeh. aku interview, atau aku Mhm. liputan, atau aku Mmm. baca gitu. Tapi sekarang tuh pengen ada gitu di komunitas, makanya aku lagi mengembangkan kayak ada komunitas Mhm. Islamic Islamic woman gitu, Mhm. yang memang insyaallah tuh kami punya tujuan bahwa ini tuh jadi platform buat Mmm. teman-teman perempuan Mmm. muslimah Mhm. yang mau belajar, tapi bukan cuma dari Indonesia atau dalam negeri aja, Oh, tapi internasional nih? internasional. Jadi kayak Oh. insyaallah tuh bisa jadi platform yang bisa menghubungkan mereka dengan komunitas-komunitas yang ada di luar negeri, tapi Muslim community Oh, gitu. Jadi keren. kayak lagi memulai ke arah situ gitu, Iya iya karena aku iya. pikir sekarang kita ada di dunia digital, di mana kita Mhm. tuh terkoneksi satu sama lain, Mhm. dan belajar dari pandemi gitu loh. Ternyata kita tuh bisa ya dengan berbagai macam pembatasan, isolasi di mana-mana, nggak boleh Mmm. begini, tapi ternyata Masya Allah banyak banget karya-karya baru yang justru muncul di saat pandemi gitu. Bener. Potensi-potensi teman-teman yang ada sekeliling aku tuh ternyata banyak banget ya, besar Mmm. banget ya, malah Mmm. bikin karya-karya Mmm. yang lintas Menembus batas negara, gitu gila, ya? Masya Allah banget. Jadi Iya itu iya iya. kayak menurut aku, itu kayak Mhm. sesuatu hal yang Pengen lagi kamu pengen aku jalanin fokusin. ya, fokusin ya. Oke, wah seru. Semoga nanti Iya dong, lancar, kamu juga semoga harus nanti menjadi bagian rame. dari teman-teman yang menginspirasi perempuan lain. Mau dong, dengan senang hati, dan hadirnya Syafira di sini juga tentu bisa menginspirasi semua ya kan. Amin. Karena aku ngelihat sosok Syafira ini orang yang selalu aktif, nggak takut mencoba Iya. gitu kan. Terus juga tapi tetap berpegang teguh sama prinsipnya, bener dong? Iya Kamu ini itu sih, banget iya kan kan. gitu. Habis aku mungkin itu yang diajarin dari rumah kan Mmm, sebenarnya gitu, dan mmm. kuat banget nilai-nilai yang Mhm. diajarin di rumah dan keluarga besar gitu. Mmm. Walaupun dulu-dulu sih mikirnya kayak, Allah galak banget sih gitu, ini nggak boleh, itu nggak Strict boleh. banget gitu ya Ada intinya. momen-momen di mana aku kayak, mau cabut aja gitu, misalnya kayak bodo amat. Tapi Nggak bisa. selalu ada yang kayak, eits, enggak Iya gitu. iya iya. Emang nggak pengen aja Ya gitu. udah nggak usah lah gitu ya, Nggak pengen aja. gimana gitu ya. Gitu, ya udah gitu. Wah itu sih yang sebenarnya rasanya kayak semua mama-mama pengen ya anaknya bisa begini gitu kan. Moga-moga Iya, bisa kok. ya Gitu bisa ya, ya. ternyata bisa. Oh Ya ternyata maksudnya dengan pertolongan Allah iya pastinya, pasti tapi pasti, insyaallah. kayak ternyata nilai-nilai dari rumah tuh yang nantinya menurut Mmm. aku ternyata penting punya Penting ya. punya punya nilai yang kuat di rumah gitu untuk Mmm. bekal kita di luar. Wah. Gitu deh. Termasuk kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah kah dalam menjalani bulan Ramadan ini? Iya. Apa aja tuh yang Mmm, berbeda kalau atau Ramadan unik? itu kalau di rumah kalau sekarang sih udah lebih santai ya. Maksudnya buka puasa ya udah gitu Heeh. dengan hal yang lebih santai karena sosok diet lah apa gitu kan. Kita kan Oh, gitu kan. iya Dulu iya iya waktu iya. masih Udah nggak mulai kepikiran, faktor U soalnya ya ya kan, kan? maksudnya kalau dulu nggak kepikiran, semuanya juga aku ini gitu. Kalau sekarang kayak tetap dong in shape gitu. Dulu banyak banget nih ya requirement-nya waktu bulan puasa. Jadi mau makannya ini, nggak mau gini gitu. Tapi secara umum kalau rutinitas di rumah Mhm. sih pasti ada menu yang tiap tahun tuh ada Apa setiap tuh? Ramadan. Namanya dadar gulai. Hah? Jadi kayak kue dadar gitu. Kue Kayak dadar, dadar gitu, kue dadar. telur gitu kan? Kayak Heeh. terus dipotong-potong, Heeh. terus mamaku bikin gulainya. Jadi terus kita makan pakai gulai. Itu tuh Oh. kayak udah menu kayak sekeluarga besar aku Oh pasti gitu. punya gitu. Entah di rumah tante aku I punya gitu. Jadi see. kayaknya dari rumah Itu nenekku dulu. family menu berarti kan? Selalu ada. Bukan dari Arab misalnya ada menu Nggak apa tahu gitu? jujur, tapi kayak bumbunya tuh emang rempah I gitu, see. gulai-gulai rempah Heeh gitu, heeh yang heeh. kayak apa namanya, berasa gitu gulai. Mhm. Tapi itu tuh menu yang Selalu kalau ada. dulu waktu aku masih mungkin 10 tahun sebelum sekarang gitu ya, 10 Hmm, tahun yang lalu, hmm. itu tuh setiap Ramadan hari pertama.
pasti makannya Ada itu. Hah, Oh. buat sahur sama buat buka puasa itu pasti itu Tetap gitu. ada. Jadi kayak I see. itu. Cuma mungkin sekarang sesekali aja, tapi dalam bulan Ramadan tuh pasti ada. Berarti ngangenin dong ya itu ya. Ngangenin walaupun sebenarnya kalau di luar bulan puasa bisa, tapi karena bulan puasa ya kata mamaku simple aja. Iya. Jadi nggak usah yang lain-lain. Nggak Jadi repot kayak ya. nggak repot karena udah Alasannya jadi. itu sebenarnya. Lebih simple aja gitu. Ah, Itu pasti ada. itu menu. pasti ada. Ih, lucu ya kalau di keluarga ada menu yang dinantikan itu sebenarnya lucu. Tiap loh. Ramadan. Tiap Ramadan. Uh-uh. Jadi menu favorit. Tadinya aku biasa aja, sekarang jadi nyari. Bikin dong, kayak belum bikin nih bulan ini nih, udah hari ke-14 belum bikin ya gitu. Misalnya gitu, udah hari ke berapa, kayak belum bikin ini gitu. Malah dicari. Kalau dicari. Aku tuh sebenarnya kalau menu-menu sana ya. Kamu ada nggak? Enggak sih Di rumah? kebetulan. Sayangnya nggak ada. Kalau kayak apa takjil gitu ada nggak? Nggak ada sayangnya. Karena kebetulan mamaku bukan tukang makan. Jadi dia Iya, kayak biasa aja ya. nggak pernah menu makanan gitu yang ada dalam otak. Yang ada dia ngerem aku makan. Tapi aku paling suka makanan sana tuh Ali, tau gak sih? Itu enak banget. Iya. Tadi aku pikir ini Safira apa hubungannya sama Enggak lagi. Ali? Ya orang enggak gitu ya, Syafira Ali gitu. Kami Jangan ada gitunya. Ternyata enggak ya. Enggak ada. Oke. Ini ada salah satu, ini berangkat dari artikel sebenarnya. Oke, That's why apa? tim aku nih mengajukan pertanyaan ini. Apa cobaan yang paling berat menurut kamu di bulan Ramadan? Menurut aku menolak ajakan buka puasa. Sama ajakan kerja di bulan puasa. Kenapa begitu? Cobaan. Kenapa jadi cobaan? Kan Iya, buat orang itu berkah ya. Buat Iya, orang iya. berkah. Tapi aku ngerasa kalau di bulan puasa, aku tuh gak suka banget iftar di luar. Buka puasa di luar. Kenapa gitu? Gak nyaman dok. Karena harus Kemana-mana maghrib gitu ya. ribet banget. Macet Ya, banget. pasti macet. Kita tinggal di Jakarta. Macetnya ya Allah gitu. Oke, aku gak sanggup. Makin tahun makin penuh, makin rame. Terus mau reservasi tempat tuh kita kayak nggak diangkat, effort banget Iya. gitu. Terus abis itu ya kewajiban sholat pasti udah ribet banget tuh. Iya, Belum lagi udah diantri-antri terus kayak kita berdiri gini gitu, aduh gitu kayak ogah banget gue kayak gitu gak nyaman. Penuh di mana-mana. Iya. Makanan juga kualitas makanan di restoran buka puasa kamu perhatiin deh. Ketika kita datang ke tempat itu sepi, itu maksimal. Begitu ramai dan penuh, Langsung menurun apa banget adanya kualitasnya. gitu ya maksudnya Itu tuh ya. aku gak suka banget gitu momen itu. Terus apa-apa diwaktuin. Terus kita, aduh nggak deh, itu menurut aku tuh ujian banget. I see. Itu sih gitu cobaan. Tapi kan ajakannya banyak Nggak banget mungkin ya dong, gitu. kan, Jadi gitu aku kan. memang kayaknya udah hampir 10 tahun lebih, kurang lebih 10 tahun aku udah nolak. Serius ini? Beneran? Buka puasa sama. Beneran aku gak mau. Serius? Iya. Kalau aku ajak di rumah aku gimana? Nah, kalau di rumah lain ceritanya. Oh, Karena gitu. kenyamanan tuh akhirnya kita memilih kenyamanan Iya kan. sih, makanya Iya itu benar. Itu jadi salah satu solusi Akhirnya aku. iya dong gitu. Jadi kayak enggak, aku lebih nyaman. Kalau di rumah aku mau deh gitu. Itu lebih nyaman, lebih see. orang datang ke rumah aku mau buka puasa, ayo deh. Tapi kalau aku sudah Kalau ke restoran soalnya kan Nggak, udah rame Bang, banget, makasih tempatnya juga banyak, bingung gitu. ya. Aduh, Bisa aku itu sholatnya. itu bukan hal aku favoritin. I Aku see. gak suka. Tolong jangan kirimin aku undangan. Karena aku udah pasti Kecuali enggak. di rumah gitu. Kalau rumah gitu kayak bener-bener orang-orang yang emang Deket-deket aja gitu ya. yang kita memang bisa quality time gitu. Itu aku insya Allah aku masih mau, masih insya Allah Iya, itu iya. juga. Itu juga insya Allah ya. Kalau jalanan menuju Bukan rumahnya favorit, macet. beneran ya, kayak ya, aduh enggak gitu. ya, Enggak mau karena macet banget. Terus sama cobaan itu nerima kerjaan di bulan puasa. Itu termasuk salah satu ini kamu nggak sih? Kayak nggak deh aku mau fokus ibadah gitu. Mungkin akhirnya secara awalnya tuh lebih ke gini kok. Waktuku habis di luar. Oh. Karena kan di luar puasa tuh aku udah banyak kegiatan waktu di luar kan dong. Maksudnya kerja yang dulu tuh, apalagi dulu ya liputan bisa yang kayak panjang Bisa segala kemana-mana macam, gitu gitu. kan. Bisa bulan puasa aku keluar kota segala macam gitu. Nah sekarang mungkin semenjak pandemi kayaknya ya, agak berubah. Ternyata menghabiskan waktu di rumah di bulan puasa, aku bisa fokus kayak melakukan konsolidasi sama ibuku, maksudnya sama keluarga, sama mamaku, karena aku tinggal, maksudnya aku tinggal sama mamaku. Itu tuh jauh lebih ngerasa
aku lebih bisa memaknai Ramadan dengan semaksimal yang bisa aku bisa ya gitu. Nggak tahu nih kalau secara ininya, tapi semaksimal yang bisa aku rasain. Jadi begitu Idul Fitri, aku benar-benar ngerasain euforianya. Aku bener-bener bisa ngerasain itu gitu, karena aku udah kayak kalau dulu kan nggak ngerti. Kalau makin kesini akhirnya makin ternyata konsepnya Ramadan tuh gini ya, menahan diri dari apa sih? Ternyata bukan cuma sekedar makan minum ya, menahan diri dari segala hal yang membuat kita tuh disconnect dengan diri sendiri sebetulnya ya. Akhirnya susah untuk melatih diri kan gitu. Dan kan harapannya tuh kayak resolusinya setiap habis Ramadan pengennya jadi orang yang lebih baik, punya hubungan yang lebih baik sama orang, sama keluarga terutama, dan yang pastinya secara kualitas keimanan dan sebagainya gitu. Tapi kalau aku habiskan waktu untuk bekerja, tapi memang Masya Allah banget tuh pilihan. Tawaran pekerjaannya pasti jauh lebih banyak, ya kan? Kayak keberkahan tuh ada banget di bulan Ramadan. Tapi itu pilihan gitu. Aku memilih untuk jangan dulu deh gitu. Walaupun kayak habis Ramadan ya gitu, gak mungkin ya kan. Tapi itu cobaan sih menurut aku. Itu ujianku gitu. Salah satu ujian. Aku masih struggling di situ. Gitu. Tapi karena memang kamu kan terkenal jadi presenter, orang pasti butuh kan acara-acara Ramadan gitu kan. Betul. Padahal sebenarnya aku mau terkoneksi sama diriku gitu, dan menurutku momen paling bisa aku manfaatin itu Ramadan, karena orang slowing down ya kan. Maksudnya walaupun sebenarnya produktivitas kita harusnya lebih meningkat, tapi produktivitas untuk hal yang lain. Kayak gitu, punya target-target lain kayak bacaan Quran kayak gitu-gitu, dan menurut aku itu momen yang ini kalau di luar Ramadan susah ya. Gitu. Jadi aku pengen punya momen spesial aja gitu. Ya aku masih struggling di situ. Keren. Struggle banget. Keren. Itu kita tuh sebenarnya sebagai manusia yang paling susah tuh menahan menahan atau ngerem diri gitu. Itu yang susah. Bener. Padahal esensinya kan itu kan gitu. Nahan diri dari apa? Nerima, bilang iya untuk bekerja. Oke. Ini masih ada satu pertanyaan yang tadi kan kita udah bahas soal makanan yang jadi tradisi gitu ya di keluarga gitu. Kalau misalnya kegiatan gitu, ada nggak di keluarga yang biasanya dilakukan setiap kali bulan Ramadan? Kalau sekarang lebih individual ya, maksudnya kayak ya pasti salat berjamaah pasti gitu, maksudnya kayak maghrib, subuh, karena kan waktunya sahur pasti bareng gitu. Tarawih pasti. Cuma yang aku kangenin tuh dulu justru dulu waktu masih kecil, ketika masih kakek nenekku masih lengkap gitu, karena dalam momen Ramadan pasti ada kita buka puasa di rumah kakek nenekku gitu. Itu aku tunggu-tunggu banget. Salah satu yang aku tunggu-tunggu menu dadar gulai ada pasti ya. Tapi appetizernya banyak banget. Ada koktail buah lah, ada puding karamel, ini itu semuanya lengkap, plus nggak taraweh. Itu aku seneng banget. Karena buka puasa lama, wah ini itu. Karena biasanya keluarga besar. Banyak ngobrol ini gitu, nggak taraweh gitu. Karena dulu zaman kita kecil kan tantangan kita tarawih kadok gitu. Tapi kalau sekarang gitu itu dulu sih gitu, karena udah gitu dulu belum ada gadget kayak sekarang kan gitu, dimana kita memang terhubung main sama sepupu sama kan main gitu loh. Gitu bener-bener kayak itu sih momen-momen itu, beli baju lebaran setiap tahun. Itu aku kangen sih gitu. Sekarang beli baju sendiri. Sekarang endorse kan, udah terima paket, jangan lupa di video gitu ya kan, unboxing time gitu. Jadi kayak gitu. Alhamdulillah, tetap syukurin. Itu banget. Tapi bukan sesuatu momen yang ditunggu-tunggu. Maksudnya gini, ada momen-momen yang ada di core memory gitu. Gitu, karena sekarang semua orang melakukannya gitu. Kita nggak tahu itu endorse atau dibeli sendiri ya. Gitu. Udah ditunggu-tunggu. Ada pesan nggak nih buat keluarga? Ikut takut sih beneran ini. Pesen-pesen buat keluarga, buat mungkin lovely people yang lagi menyaksikan juga. Lovely people. Terutama di momen Ramadan ini gitu. Buat lovely people. Aku ingat kamu tuh kenapa ya gini gitu ya. Atau gini boleh. Gini boleh. Oke. Buat lovely people, aku mau bilang selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan ini.
Yuk balik ke dalam diri, maksimalin waktu yang kita punya. Karena kita nggak tahu seberapa banyak waktu yang tersisa buat kita. Tetap jaga hubungan baik dengan sesama. Jalin lagi komunikasi yang terputus sama orang-orang yang mungkin dulu pernah banyak berjasa sama hidup kita. Tetap semangat, kita struggle di kolam kita masing-masing. Tapi at the end of the day, pertolongan Allah tuh selalu dekat. Selamat puasa. Aduh, aku terharu loh. Thank you so much. Aku yang makasih dong. Makasih udah datang ke sini. Pokoknya jangan kapok-kapok. Ya dong. Semoga makasih. kegiatannya juga makin Amin. banyak berkah tercapai semuanya. Amin, kamu juga dan keluarga juga. Amin. Oke, thank you so much Sophie People. Semangat puasanya ya. Dah.